Nama saya Yusila Rachel Lasari, NIM 2020-310054, Prodi Agribisnis, asal Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Baik, saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Manajerial. Baik, untuk judul materi saya yaitu penganggaran modal. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian penganggaran modal. Penganggaran modal itu sendiri merupakan melukiskan tindakan perencanaan dan pembelanjaan pengeluaran modal seperti untuk pembelian equipment baru, untuk memperkenalkan produk baru, dan untuk memodernisasi fasilitas pabrik. Penganggaran modal atau suatu konsep investasi. Penganggaran modal melibatkan suatu pengingkatan atau penanaman dan di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengandung risiko. Baik, yang berikut jenis-jenis investasi. Yang pertama itu investasi yang tidak menghasilkan laba. Yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur labanya. Yang ketiga, investasi dalam penggantian mesin dan equipment. Yang keempat, investasi dalam perluasan usaha. Yang berikut kriteria penilaian investasi. Yang pertama, payback method. Metode ini sering pula disebut dengan istilah lain seperti payoff method dan payoff method. Faktor yang menentukan penerimaan atau penolakan suatu usulan investasi adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menutup kembali investasi. Yang berikut kebaikan payback method. Yang pertama itu digunakan untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi dengan risiko yang besar dan sulit. Yang kedua, dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko yang sama sehingga dapat dipilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya cepat. Yang ketiga, cukup sederhana untuk memilih usul-usulan investasi. Yang berikut kelemahan payback method. Yang pertama, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang kedua, metode ini tidak dapat memperhatikan pendapat selanjutnya setelah investasi pokok kembali. Yang berikut, average return of investment method. Metode ini sering juga disebut dengan accounting method dan financial statement method. Untuk rumus average return of investment method ini sebagai berikut, yaitu rata-rata kembalian sama dengan laba sudah pajak sama dengan titik-titik persen per rata-rata investasi. Baik, yang berikut kriteria penilaian. Suatu investasi akan diterima jika tarik kembalian investasinya dapat memenuhi batasan yang ditetapkan manajer. Yang kedua, jika pengembalian keputusan belum memiliki batasan tarif pengembalian investasi, maka dari beberapa investasi yang diusulkan, dipilih adalah yang memberikan tingkatan pengembalian yang lebih besar. Kebaikan metode rata-rata pengembalian investasi, yaitu metode ini telah memperhitungkan aliran kas selama umur proyek investasi. Yang berikut kelemahan metode rata-rata pengembalian investasi. Yang pertama, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang kedua, dipengaruhi oleh penggunaan metode depresiasi. Yang ketiga, metode tidak dapat diterapkan jika investasi dilakukan dalam beberapa tahap. Yang berikut, present value method. Dalam keputusan pergantian aktiva tetap yang didasarkan pada pertimbangan penghematan biaya, informasi akun manajemen yang dipertimbangkan adalah biaya diferensial tunai yang merupakan penghematan biaya operasi tunai di masa yang akan datang sebagai akibat dari pergantian aktiva tetap tersebut. Penghematan biaya tunai yang diperoleh atau biaya diferensial tunai dengan adanya penggantian aktiva tetap tersebut dikurangi atau ditambah dengan dampak pajak penghasilan akibat diferensial selama umur ekonomis aktiva tetap kemudian dinilai tunaikan dengan tarif pengembalian tertentu. Yang berikut kriteria penilaian. Apabila jumlah nilai tunai tersebut lebih besar dari aktiva diferensial,
maka usulan investasi tersebut dianggap menguntungkan dan sebaliknya. Demikian materi dari saya. Jika ada salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.